Itu yang bikin energik ya, saya senang ketemu anak-anak gitu, membuat energi positifnya itu. Kalau ketika saya berhadapan dengan benda mati, itu yang bikin saya pusing. Wah, dari situ nggak bener dari pendidikan gitu. Dan itu perjalanan 7 jam. Lama, dari Jakarta ke sini 7 jam. Sekarang sudah hanya berapa menit. Iya, ya itulah kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dipanggil Ustazah biasanya atau dipanggil Bu Novi? Dari dulu sampai sebelum Ustadz, siapa pimpinan di sini? Ustaz Abdurrahman. Abdurrahman dipanggilnya Ibu. Setelah Ustadz Abdurrahman semua dipanggil Ustazah. Iya. Karena memang Ustazah itu karena guru pesantren biasanya dipanggil. Iya, gitu. Tapi umumnya kalau di daerah tertentu kan Ustazah itu kan konotasinya guru Agama, iya. orang ahli bidang agama. Iya. Tapi di internal pesantren biasanya ada terminologi Ustazah dipakai untuk Guru ya. Dan Saya tidak mempermasalahkan, boleh saja, silahkan. Itu ciri khasnya Mau ibu, mau miss, mau ustazah, no problem. Yang penting saya setingkat lebih tinggi usianya dari mereka. Mungkin pertama diceritakan dulu ya, antum itu lahir di mana, Oh. dan mungkin dan seterusnya lah. Saya lahir di Cirebon. Oh, Cirebon. Sudah lama. Kota Udah, Udang. ya, Kota Udang. SD, SMP, SMA di Cirebon. Ya. Kemudian kuliah Kuliah di Jakarta. di mana? Di IKIP Jakarta. Di IKIP. IKIP yang sekarang UNJ. Oh, dulu masih Masih IKIP. tahun berapa ya? Tahun 89. 89 udah masuk. Udah masuk perguruan tinggi. Waktu itu masih IKIP. Masih IKIP. Saya Belum lahir. itu ini jujur saja apa? Antum tuh kan di mata, saya pikir semua santri, semua anak-anak antum dimanapun mengajar, bahkan di mata kita guru-guru yang lain tuh kan tetap energik ya, Iya. energik. Apa sih rahasianya sih? Saya nggak punya rahasia apa-apa. Jujur ya, saya bisa mengira-ngira tahun 89 Iya. masuk IKIP. Itu Sudah hampir kelihatan 30 tahun tetap lebih. energi, tetap Apa dalam ya? mengajar. Ya bagi saya mengajar itu hobi kali ya. Dari kecil sudah mengajar. Dari SMA sudah mengajar. Dari SMP juga udah ngajar. mengajar dalam Mengajar dalam arti ngajar ngaji. Oh, Jadi anak SMP sudah ngajar ngaji bapak-bapak gitu. Iya. Sampai SMA. memang suka ini Ya suka gitu. Itu yang bikin energik ya. Saya senang ketemu anak-anak gitu, membuat energi positifnya itu. Kalau ketika saya berhadapan dengan benda mati, itu yang bikin saya pusing. Setiap hari bertemu dengan sekian di lingkungan pendidikan, Iya. bertemu anak-anak, bertemu dengan ya sesama guru itu kan, kalau rutinitas setiap hari berkelanjutan kan ada kemungkinan mungkin merasa, tapi enggak merasa ini. Jenuh gitu? Jenuh gitu. Oh enggak, justru dengan variasi. Ketika saya berada di lingkungan pesantren, yang saya hadapin anak perempuan semua. Berbeda dengan ketika saya berada di tempat lain di madrasah. Lingkungannya berbeda. Dan berbeda lagi ketika saya berada di lingkungan perguruan tinggi. Pola pikirnya beda lagi. Itu yang membuat dinamika kehidupan. Jadi saya tidak merasa bosan tuh karena bertemu dengan variasi karakteristik siswa. Apa karena memang setiap hari bertemu dengan anak-anak Iya. itu yang membuat antum ya ini apa namanya tetap kayak jadi anak-anak gitu ya. Tergantung. Ya. Bisa juga gitu ya, kalau tiap hari ketemu anak-anak. Iya, kalau misalnya guru itu selalu ngajar di SMP, maka karakteristiknya ya menyerupai anak SMP ketika dia iya. Karena mau nggak mau Pola pikirnya ngikutin. dengan mereka. Iya. Ketika saya berada di SMA, ya saya harus menyesuaikan dengan mereka di SMA. Ketika saya di perguruan tinggi, pola pikirnya harus sama dengan mahasiswa perguruan tinggi gitu. Pertama mengajar secara formal di sekolah gitu ya. Ya. Tahun berapa? Tahun 89. 89 masuk perguruan tinggi tadi Sebegitu tingkat 1 saya ngajar di SMA Tribina Penjagalan Jakarta Barat. sambil mengajar. Sambil mengajar sambil kuliah. Oh, tahun
89 juga Udah ngajar fisika, kimia, matematika, 3 mapel. memang Jurusannya kimia. kimia. Iya. Wow. Dan sekarang udah dokter saja. Insya Allah dokter. Ini satu-satunya guru di Dulu Marhama yang masya Allah sudah dokter. Ya, itu juga tidak direncanakan. Terus lulus kuliah tahun berapa? Lulus kuliah tahun 96. 96. Iya, cukup lama karena saya berkecimpung di pendidikan, dunia pendidikan, kebanyakan lama di ngajarnya. Terus setelah lulus 96 itu ngajar di tempat yang sama ketika sambil Jadi ketika tahun 91 ngajar di Said Naum ya, tahun 90, 89 di Tribina, 90 di Said Naum, 94 kebetulan saya di Said Naum itu punya teman Ibu almarhumah Ibu Sultanah Nahdi, punya kawannya itu Ibu Hajah Faridah Afif yang punya pesantren di sini. itu kemudian yang menjadi Itu yang menjadi saya diajak ke sini. Ya, ketika diajak ke sini ditanya, "Gimana Cilengsi? Enak nggak?" Zaman dulu Cilengsi masih adem, masih enak, masih berkabut gitu. masih hutan Oh lah ya. iya. Nah, enak di sini, adem. Oh, saya nggak tahu kalau misalnya dengan ucapan saya nyaman itu membuat mereka meninggalkan saya waktu main. Jadi saya ditinggal pergi. Dan zaman dulu belum ada tol Cibubur, masih ke Gunung Putri muter, dan itu perjalanan 7 jam. Lama, dari Jakarta ke sini 7 jam. Sekarang sudah hanya berapa menit. Iya, ya itulah kiamat. Dan kiamat. Berarti persisnya bergabung dengan Dulu Marhama itu Dari 94, dari pertama berdiri, iya. ini Masih kebun. itu sudah Baru ada kamar Hadijah, Aisyah, ruang kelas yang 2 itu, yang depan lab, cuma itu saja. Satu buat ruangan kepala sekolah dan guru, yang satu buat ruang kelas. Yang lainnya masih kebun, masih hutan. gimana suasana waktu itu? Ya, suasana mencekam, anak pada nangis. Yang kali angkatan pertama sih. Ada angkatan pertama 18 orang. Anak masih ingat, ada Cut Kemal Handayani, Ardila Sekar Ayu, ada Titin, ada Kamil Mazidah, ada Nurul Hidayah, ada Eva Rahmalia Utami. Hah? Ingatannya. Iya, ada 18 siswa semuanya. Ada Nadia, ada segala macam, semua 18. Kalau ditunjukin foto, saya hafal ini siapa Masih ada nggak gitu. itu dokumentasi foto-foto? Tahun lalu udah nggak ada, angkatan pertama udah nggak ada, tapi ada vandal yang di sini nggak tahu masih ada nggak. Jadi ketika mereka lulusan dikasih vandalnya itu foto mereka 18 anak itu. Kalau sekarang itu buta ya Bu, foto tahunan gitu. Iya, buku tahunan, tapi itu waktu itu vandal zamannya. Vandal tuh jadi kayak dari plastik gitu loh. Terus di sini sampai tahun berapa aja? Maksudnya kan pada akhirnya antum kan ngajar di luar juga. Iya, di sini tahun 94 baru masuk ke sini. Itu juga dulunya almarhumah itu bercita-citanya pertama kali sebelum mendirikan pesantren ini, almarhumah itu mengajar ibu-ibu pejabat. Ngajar ngaji ibu-ibu pejabat. Ngajar ya. Nah, hanya ketika ngajar ngaji jilbab dipakai, begitu lepas you can see ke pesta gitu. Itu yang membuat kok kayaknya mengukir di atas air, begitu mengukir hilang gitu. Gimana supaya pendidikan itu tertanam seperti mengukir di atas batu? Maka diadakanlah pendidikan aliyah. Kenapa aliyah dulu? Karena kalau sanawiyah masih kecil, dekat ke orang tua, jadi aliyah sudah bisa dilepas, makanya diambil aliyah dulu. Memang tahun 90-an itu saya pernah dengar saja di Jakarta ya terutama itu orang pakai kerudung, dah dulu kerudung. Iya, dilarang. Kan Masih nggak boleh, iya. Masih kayak orang kalau kerudung kayak masih melihat sesuatu yang pakai kerudung. Iya, gitu. Berarti emang dulu menginspirasinya dari kegelisahan beliau ya. Iya. Melihat ini muslimah. Muslimah, iya. Tapi kok ada seperti itu. Sehingga beliau mendirikan Iya, yayasan. putri lagi. Betul. Spesifik sekali. Iya, gitu. Terus selesai studi S3-nya tahun berapa? S3-nya 2007, tapi ada masa-masa itu. Dan jadi tahun 99 S3, tahun 2000 begitu saya tahu saya S3, langsung ditarik lagi ke Darul Marhamah untuk di Dikbin. Dikbin memantau jadwal segala macam, di atas memantau kepala sekolah juga.
Cuma saya orangnya kan nggak mau diam di belakang meja ya. Artinya saya orangnya senang bergerak. Jadi saya mengundurkan diri 2002 sebagai Dikbin. Saya cukup ngajar aja gitu di sini. Iya. Nah 2002 mengundurkan diri, 2003 saya ngelamar di Skill Gunung Putri, SMK Gunung Putri, sekolah menengah kimia, khusus kimia. Nah di Gunung Putri itu saya dapat guru bantu. Tapi di sini juga ada bantuan IDB nih, lab yang 3 miliar. Iya, termasuk gurunya dilatih, di PNS kan. Nah, ada 7 orang guru, termasuk Bu Ratmina, Bu Sri Rahwati, Bu Nani. Itu pada ngelamar untuk jadi PNS. Ternyata dari 7 itu yang lolos cuma saya. Rezeki ya. Akhirnya saya diterima. Saya pikir ditempatkan di sini. Nggak taunya mau ditempatkan di MAN 1 Cibinong. Tapi saya waktu itu ada pimpinan yang saya kenal di MAN 1 Cibinong, saya bilang, Pak, tolong tempatkan di Darul Marhamah, bisa nggak? Oh nggak bisa, katanya. Kenapa Pak? Karena negeri masih membutuhkan, katanya gitu. Ya sudah, akhirnya saya ditempatkan di sekolah yang saya minta usulan di sekolah yang dekat dengan Darul Marhamah. Ya dapatlah di Jonggol. Ya supaya saya bisa nengok gitu kan, seminggu sekali. Ya. Jadi sejak 2005 saya di MAN ini. Dalam rentang waktu yang cukup lama, katakanlah, bukan ya memang lama itu, dengan pindah ngajar sana jadi dosen itu, apa yang dari waktu ke waktu pendidikan kita itu Indonesia itu? Ya banyak pengalaman yang saya dapatkan. Kalau itu sebagai praktisi langsung ya? Iya. Sebagai guru, sebagai dosen. Ya sih ya. Apa yang membedakan pendidikan dari waktu ke waktu itu? Yang membedakan ya kan kata Rasulullah juga, ajarkan murid itu sesuai dengan zamannya. Saya dulu terkenal galak gitu kan. Ya. Tanya sama alumni-alumni di sini. Tapi begitu alumni datang melihat cara ngajar saya, "Oh Bu, cara ngajarnya beda." Ya kan beda waktu, beda zamannya, saya bilang gitu kan. Nah itu membuat ya anak paham gitu. Kalau dulu galak, anak-anak masih nerima. Masih nerima. Sekarang digalakin mana nggak menerima gitu kan. Takut gitu. Itu makanya. Jadi 2005 saya CPNS, calon PNS. 2006 prajabatan. Nah, selesai prajabatan saya sudah nggak ada job lagi, nggak ada kegiatan apa-apa lagi. Saya selesaikan bikin disertasi S3. 2006 wisuda. 2007 diminta untuk mewakili Kabupaten Bogor ikut lomba guru teladan tingkat provinsi. Alhamdulillah dapat juara 2. Sadonovi ini guru teladan Kabupaten Bogor sih. Kabupaten juara 1, provinsi juara 2. Ya. Kalau kabupaten itu tahun 2017, kalau provinsi 2007. Jadi provinsi dulu. Kemudian ke depan, kalau menurut Antum, pendidikan Indonesia apa yang harus dilakukan menurut seorang guru yang lebih 20 berapa? Saya nih nggak memahami dengan pola pikir Dikbud ya. Ketika saya sekarang ini berubah-ubah sih ya. Artinya tes aja ya. Sekarang tidak ada tes kimia ujian akhir ini. Adanya tes skolatik. Jadi mau dibawa ke arah mana ya tergantung pimpinannya, siapa pimpinannya gitu kan. Menteri. Artinya ketika menterinya ganti, pola pikirnya juga diarahkan pendidikan kemana ya tergantung itu juga gitu. Kita sebagai bawahan ya ngikutin kurikulum yang berlaku gitu. Kalau sebagai guru, sebagai orang yang punya punya kepentingan moralitas tuh bahwa harusnya begini nih gitu loh. Kan pasti kita ya oke lah sebagai bawahan kan cuma melaksanakan kurikulumnya. Tapi kan kita punya sebagai orang yang di bawah malah tahu kan lapangan sebenarnya itu nggak gini harusnya gitu. Menurut Antum ada nggak hal-hal yang kebijakan pemerintah yang menurut Antum kayaknya kurang pas begitu dari waktu? Kalau yang kurang sih adalah matchingnya. Jadi kenapa matchingnya, artinya gini, praktisi yang ada di lapangan dengan orang yang sebagai pemikir yang ada di Dikbud itu atau di Kemenag gitu ya, itu yang saya khawatir, yang tidak saya inginkan adalah mereka tidak pernah tersentuh dunia pendidikan. Artinya menentukan kebijakan tidak melihat kondisi di lapangan, itu aja.
Kalau misalnya dia melihat kondisi di lapangan, oh saya pernah mengajar, kondisinya begini gitu, baru kan bisa matching gitu. Terus terakhir saya, Iya. ada harapan nggak untuk pertama untuk pendidikan Indonesia lah ke Iya. depan, kemudian spesifik buat orang-orang, buat guru lah, buat guru yang baru kayak saya nih, masih nyobi lah, masih baru terjun di pendidikan, atau anak-anak yang mungkin ya, Iya. mudah-mudahan ada ya, insya Allah ada lah, yang punya cita-cita pengen jadi guru. Ya, Sama. harapan saya sih ya anak sukses semua, itu intinya. Kalau misalnya untuk yang tenaga-tenaga muda, jangan patah semangat, karena kita dengan semakin banyaknya pengalaman semakin diasah kita dengan tuntunan keadaan zaman gitu kan ya. Karena makin ke depan makin sulit tantangannya, kita harus bisa melek teknologi, harus segala macam gitu kan. Itu harus sering-sering ikut diklat yang menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kalau enggak ya kita terlindas lah gitu kan. Malah anak-anak nanti malah ini ya, Iya. apa namanya, muridnya zaman now, gurunya zaman Nah old. itu, jadi harus Nyambung. bisa menyesuaikan, harus sering-sering ikut pelatihan segala macam, ya. update Update. baik cara mengajar Iya. atau apapun lah. Iya, termasuk sarana fasilitas yang di sini juga gitu, seperti iya harus disesuaikan. Kalau enggak ya Iya, saya ambil contoh ketika siswa tesnya dengan menggunakan internet, dengan apa misalnya Google Form atau segala macam ya. Kalau misalnya sinyal nggak mendukung, kan Indonesia paling rendah loh sinyalnya dibanding luar negeri. Luar negeri itu udah kuat sinyalnya. Nah kalau tidak didukung dengan sinyal yang ada ya gimana? Jadi termasuk fasilitas juga harus dilengkapi.